Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya 5 saham yang berpotensi bagus untuk investasi jangka panjang ya, paling enggak 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan nanti strategi investasinya bagaimana nanti akan saya sampaikan di video kali ini ya. Disclaimer on dulu bahwa ini adalah murni pendapat saya pribadi, bisa jadi salah dan mungkin bisa jadi benar ya. Teman-teman tetap gunakan informasi dan juga pemikiran teman-teman sendiri karena ini berkaitan dengan modal dari teman-teman sendiri ya. Oke, beberapa waktu yang lalu ya ada teman yang nanya ya, apakah saham A ini bagus untuk jangka panjang, apakah saham B ini bagus untuk jangka panjang. Memang kebanyakan dari teman-teman yang bertanya itu memang untuk investasi jangka panjang, paling enggak mungkin ini salah satu tipe investor ya yang tidak mau pusing dengan harga saham yang naik turun harian ya. Jadi mungkin dia berharap dengan menaruh duitnya di sebuah saham terus kemudian dia bisa profit sampai paling enggak 3 sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan ya. Nah, beberapa saham yang berpotensi seperti itu adalah ada beberapa tipe ya, teman-teman. Nanti aku sampaikan. Salah satu tipe saham yang seperti itu adalah saham yang grafiknya naik terus ya, seperti misalnya kayak saham perbankan ya. Ini teman-teman kita lihat ini ya, dalam 1 tahun ini dia naik ya, saham seperti ini ya, BCA ini ya. Dari harga 7.000 sekarang sudah hampir 9.000 ya, naik 2.000 poin. 2.000 per 7.000 itu sudah sekitar berapa itu? Coba dihitung aja. 2.000 dibagi 9.000. Ya hampir 20% ya kenaikannya ya, capital gain-nya. Namun kalau kita lihat secara 3 tahun ini naiknya berapa ini? Sekitar 6 ribuan ya, 6.500. Sekarang sudah 9 ribuan ya. Jadi 3 tahun naik terus ya. Terus 5 tahun juga naik terus. 5 tahun ini cukup bagus, naiknya hampir 2 kali lipat lebih ya, 2,5 dari 9.000, dari 4.000 ke 9.000 ya. Jadi coba kita bagilah 5.000 dibagi 4.000 berapa? 5.000 dibagi 4.000, 1,25% ya, 1,25 kali ya. Jadi 1,25 kali. Jadi teman-teman kalau punya modal sekitar 100 juta ya di tahun 2018 di awal tahun, maka sekarang sudah memiliki dananya sudah menjadi sekitar 225-an ya. Jadi sudah di atas 200 juta. Ini kenaikannya kalau misalnya kita bagi 5 berarti per tahunnya sekitar 25% ya. Saham-saham seperti ini bagus untuk investasi jangka panjang dan saham perbankan ini cukup stabil ya. Dan mungkin dividennya nggak terlalu banyak. Terus kita bandingkan dengan saham misalnya Adaro ya. Saya cukup seneng ya dengan Adaro ini karena memang grafiknya kalau dari tahun ke tahun itu selalu terjaga ya. Kalau setahun mungkin nggak terlalu banyak ya ini teman-teman, karena ini harga batu bara sedang turun drastis. Jadi di awal tahun kemarin 2000, sekarang 2.800 ya, cuman 800 poin. Ini adalah 20%. Tapi kalau teman-teman tipe investor yang mungkin mau ribet sedikit ya, dijual pada saat harga tinggi ini ya, di bulan Oktober itu atau di akhir Desember kita jual, itu harganya masih 3.800 ya, masih 1.800 poin. Itu hampir hampir 2 kali lipatnya ya. Kalau 3 tahun, nah ini bagus, 3 tahun dari harga 1.500 ke hampir 3.000. 5 tahun juga bagus ya, cukup ada kenaikan. Dan ini ada dividennya teman-teman. Jadi dividennya cukup besar ya teman-teman untuk Adaro ini, hampir 10%. Nah, dari 10% itu di samping kenaikan
kenaikan ini kenaikan harga sahamnya. Tapi ini saham-saham komoditas ini memang tipologinya naik turun ya, tergantung harga komoditas. Kalau misalnya kayak ada ini harga batu bara tiba-tiba besok turun drastis ya sahamnya turun. Tapi kalau ternyata malah naik, harga batu bara naik ya ini bisa naik tinggi ya. Ini tipologinya hampir sama dengan kayak PTBA. Misalnya ya PTBA ini kalau kita lihat 1 tahun masih naik, 3 tahun juga naik, 5 tahun ini kenaikannya kurang banyak ya, mungkin hanya sekitar berapa persen ya. Ini dari 2000 ke 3500 ya, 1500 poin ya, 1500 dibagi 2000 ya, 15 dibagi 20 lah, sekitar berapa itu. Jadi tapi ini keuntungannya adalah dividennya cukup besar nih teman-teman. Ini dividennya cukup besar. Jadi dividennya PTBA itu 20% ya, hampir 20% ya setiap tahun. Jadi di samping kenaikan harga sahamnya, ini PTBA memberikan dividen. Ini hampir sama dengan Hexa, coba kita lihat. Hexa ya. Hexa ini setahun naik tapi nggak begitu tinggi ya, sekitar 4.700 ke 5.200 ya, mungkin sekitar 500 poin. 3 tahun naiknya lumayan ini kalau Hexa. 5 tahun juga lumayan. Nah ini Hexa ini kan berkaitan juga dengan harga komoditas, karena memang bisnisnya lebih untuk alat-alat berat di pertambangan ya. Jadi kalau harga komoditas naik, ini Hexa sahamnya naik. Dan ini bagusnya, ini ada dividennya yang cukup besar teman-teman, yaitu 15,18%. Hampir 16% dividennya, dan itu selalu dibagikan dari 2018, 19, 20, 21 dan 22. Jadi kalau ini Hexa mau dipertahankan juga bisa, tapi ini tergantung harga komoditas. Ini juga bagus teman-teman. Ini tak lihatin yang komoditas yang lain, Medco. Medco ini cukup bagus juga, dan kalau 3 tahun juga naiknya cukup tinggi. 5 tahun ada kenaikan, walaupun kenaikannya sekitar berapa ini? Sekitar 500 ke 1.200 ya. Ini 2 kali lipat lebih ya. Medco ini juga bagus, dan sahamnya terjaga ya. Kalau kita lihat grafik setahun itu naik terus ya, 3 tahun juga naik terus. Jadi ada banyak saham ya teman-teman yang bisa dijaga, bisa diandalkan untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Sido ini salah satu saham yang cukup bagus juga. Kalau 3 tahun kita pertahankan, kalau 1 tahun ini masih turun ya, karena kecenderungannya turun harga penjualannya dan juga labanya. Kalau 3 tahun masih naik, 5 tahun bagus ini, 5 tahun grafik 5 tahunnya bagus, dan ini ada dividennya teman-teman. Cuman dividennya nggak terlalu banyak, 1,8. Mungkin yang bisa bisa dijadikan lagi ya, kalau misalnya kita untuk investasi jangka panjang ya. Selain itu saham-saham batubara juga masih sangat bagus ya. Kemudian kalau kita ngambil dividennya aja ya, seperti BJTM ini juga lumayan. BJTM ini sahamnya kita lihat kalau 1 tahun ini masih stagnan, 3 tahun naik, 5 tahun ya naiknya sedikit. Tapi ini kurang begitu ini ya, profitnya kurang begitu banyak. Cuman dia dapat dividen 7% ya, sekitar 7%. Jadi itu ya teman-teman untuk beberapa saham yang bisa dijadikan pertimbangan ya untuk investasi jangka panjang. Dan tetap teman-teman kalau mau masuk ke saham yang diincar itu usahakan ke beberapa titik ya, bagi beberapa modal ya, masuk secara bertahap. Nanti kalau sahamnya itu dibawa turun, kita masuk lagi, dibawa turun, kita masuk lagi. Jadi seperti itu. Jadi nanti average-nya kita jadi lebih bagus. Era ini juga lumayan kalau mau dipertimbangkan ya. Cuman 1 tahun ini harganya agak turun, 3 tahun naik, 5 tahun juga sudah naik. Dan ini kita lihat dividennya juga sekitar 4% ya.
Oke, itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat dan karena investasi saham itu sangat beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.